Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memfasilitasi hasil tugas data analitik kami. Data yang kami ambil dari marketplace. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fase. Saya Alfian Arya Fatila. Saya Yudika. Nama saya Quadratus Saputra. Saya Haris Saputra Ardiansyah. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa saja yang visual yang kelompok kami tampilkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fase. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya berdua dengan teman saya yang akan menjelaskan hasil kerja data analik. Untuk pembagian tugasnya itu saya Muhammad Akmal Fase dan teman saya Alfian Arya Fatailah akan menjelaskan urutan dari pengambilan data dan data seperti apa dan penjelasan visualisasinya seperti apa. Oke, pertama langsung masuk ke pengambilan datanya. Kelompok kami menggunakan website Kaggle untuk mencari data mentahnya. Kami mencari data supermarket penjualan target sales, yaitu supermarket sales. Bisa dilihat di sini kita mencari keywordnya itu supermarket dan bisa ada beberapa filter yang bisa kita gunakan. Di sini ada notebook, domain, dataset, topics, people, dan lain sebagainya. Kita di sini menggunakan dataset agar cepat terpilah data yang akan kita gunakan itu apa. Dan data yang kita gunakan di sini sudah mendapatkan kelompok kami, yaitu supermarket sales. Di sini available karena bisa digunakan untuk mempelajari data analisis. Di sini datanya itu ada satu file doang dan ada 17 kolom. Sesuai dengan minimal data kolomnya itu 10 dan kita ada 17 kolom di sini. Dan itu terdiri dari invoice ID, branch, GT sampai ke total. Oke, setelah itu lanjut ke pengerjaan di Power BI-nya seperti apa. Oke, di sini lanjut ke pembahasan terkait analisa data yang kelompok kami analisa. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Power BI, visualisasi dashboard mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai performa penjualan supermarket melalui berbagai indikator. Yang pertama itu ada tipe pelanggan, jumlah produk terjual, rating pelanggan, dan tren penjualan berdasarkan waktu. Penggunaan berbagai jenis visual dipilih sesuai karakteristik data sehingga informasi dapat disajikan secara jelas, interaktif, dan mudah dipahami. Hasil analisis menunjukkan bahwa Power BI tidak hanya mempermudah proses pengolahan dan interpretasi data, tetapi juga membantu mengidentifikasi pola penjualan, perilaku pelanggan, serta peluang peningkatan kinerja bisnis. Dengan demikian, dashboard yang dibangun dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data bagi pihak manajemen dalam menyusun strategi pemasaran, pengelolaan persediaan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Oke, di sini sudah terlihat visualisasinya yang kelompok kita kerjakan. Ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada 8 juga. Oke, pertama-tama sebelum kita buat visualisasinya, kebetulan data yang kita ambil ini hanya satu file dan ketentuan yang diminta tugas ini itu ada relasi dan query. Jadi kita membuat satu data lagi, yaitu data cabang. Nah, data cabang ini tuh ada branch-nya itu dia manajernya dan ada kotanya yang Oke, datanya itu ada branch manajernya dan ada kotanya dan ada target salesnya.
kita buat karena untuk kebutuhan data relasi dan untuk data query-nya. Di sini kelompok kami menyambungkan kolom supermarket analysis dan data cabang. Dan di sini itu kita menyambungkan branch ke branch-nya. Penggunaan relasi many to one. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari Power BI yang sudah kelompok kami buat. Sebelum masuk penjelasannya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Arya Fatailah dengan NPM 2024 3150034. Nah, langsung saja masuk ke penjelasannya. Yang pertama, di sini ada ringkasan kinerja berdasarkan lini produk. Yang dimana di sini kelompok kami itu menggunakan visualisasi table yang ini. Nah, kenapa kelompok kami memilih visualisasi table ini? Karena informasi yang ingin ditampilkan ini cukup banyak. Contohnya itu ada nama produknya itu produk line, terus total harga produknya yaitu sum of unit price, dan total ratingnya itu sum of rating. Nah, dengan menggunakan visualisasi table ini mungkin semua data tersebut tuh dapat ditampilkan secara lengkap dan rapi gitu. Terus fungsi dari visualisasi table ini tuh membuat pengguna yang melihat rincian ini tuh jadi tahu setiap produk ini tuh jadi lebih mudah membandingkan performa antar produk. Terus cara kerjanya ini tuh mengelompokkan data-data berdasarkan nama produk, total harga produk, dan total rating dari masing-masing kategori. Terus alasan kelompok kami memilih visualisasi table ini karena jika menggunakan grafik, jadi nilai setiap produk tuh tidak akan terlihat gitu secara detail. Sedangkan kalau visualisasi table ini memungkinkan pengguna dapat melihat angka yang lebih lengkap sehingga cocok gitu untuk analisis yang lebih mendalam lagi. Terus selanjutnya di sini tuh ada 4 visualisasi card. Nah, yang dimana di sini tuh ada total cost, total revenue, total profit, dan total target penjualan. Nah, kenapa sih total ini tuh kelompok kami menggunakan visualisasi card? Nah, karena kelompok kami memilih visualisasi card ini karena visualisasi ini sangat sederhana dan langsung menampilkan satu informasi utama dalam bentuk angka yang besar. Nah, jadi ketika pengguna pertama kali melihat dashboard ini, mereka tuh mungkin bisa langsung mengetahui bagaimana kondisi penjualan ini tuh tanpa harus melihat grafik terlebih dahulu. Jadi fungsi dari visualisasi card ini tuh untuk memberikan ringkasan informasi yang paling penting. Misalnya ini kita tuh bisa langsung mengetahui berapa total pendapatannya, terus total biaya yang dikeluarkan, terus total keuntungannya berapa, dan total target penjualannya ini tuh yang ingin dicapai gitu. Terus
cara kerja visualisasi card ini tuh menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian menampilkan hasil akhirnya dalam satu angka nih, 308K, 323K, 15K, dan 330K. Terus jika misalkan jika nanti pengguna memilih filter, misalnya itu berdasarkan kota, atau jenis pelanggan, maka angka yang muncul tuh pada visualisasi card ini tuh juga akan berubah secara otomatis mengikuti data yang dipilih. Nih, misalkan saya tuh milih customer type, dan customer type ini tuh normal, dan di sini tuh akan berubah. Tuh, tadinya 300 jadi berubah angkanya. Dan kalau member, dia akan berubah lagi. Terus total. Nah, itu. Terus lanjut ke total penjualan berdasarkan lini produk dan jenis kelamin. Nah, kelompok kami memilih visual ini tuh karena tujuan utamanya membandingkan dua kelompok data sekaligus, kelompok data sekaligus. Jadi datanya itu ada pelanggan perempuan dan pelanggan laki-laki. Nah, jadi fungsinya ini tuh untuk mengetahui produk mana saja yang lebih banyak dibeli oleh pelanggan laki-laki atau perempuan. Nah, sehingga itu mudah dapat memahami karakteristik konsumennya itu bagaimana. Nah, cara kerja dari visualisasi ini tuh visualisasi kelompok kami gunakan untuk total penjualan ini tuh menggunakan bar chart. Dan cara kerjanya itu setiap batang ini tuh, nih garis ini batang, disebutnya batang, menunjukkan satu kategori produk. Kemudian warna yang berbeda menunjukkan jenis kelamin pelanggan. Nah, ini nih, ada warna pink dan ada warna biru. Pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Nah, semakin panjang batangnya nih, batang ininya nih, maka semakin besar gitu nilai penjualannya. Tuh. Terus lanjut ke komposisi penjualan berdasarkan metode pembayaran. Nah, pada bagian ini tuh kelompok kami menggunakan visualisasi pie chart. Nah, untuk menampilkan komposisi. Terus kelompok kami memilih pie chart ini karena data yang ingin ditampilkan berupa proporsi atau persentasi dari keseluruhan transaksi gitu. Nah, mungkin dari fungsinya ini untuk mengetahui metode pembayaran mana yang paling sering digunakan gitu oleh pelanggan, apakah menggunakan cash, e-wallet, dan juga credit card. Nah, mungkin cara kerjanya itu seluruh transaksi dianggap sebagai satu lingkaran penuh. Nah, kemudian lingkaran tersebut tuh dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah pengguna masing-masing metode pembayarannya gitu. Jadi di sini kan ada 3 metode pembayaran, yang dimana di sini ada cash, e-wallet, kredit. Nah, di sini tuh satu buletan atau satu lingkaran penuh ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang warna biru muda ini sebagai cash, dan biru tua sebagai e-wallet, dan oranye ini sebagai credit card.
Nah, mungkin semakin besar bagian lingkarannya, berarti semakin banyak gitu metode pembayaran tersebut digunakan nih. Misalkan di sini ada yang paling tinggi tuh cash ini 112.000 gitu. Terus mungkin sekian penjelasan dari saya, dan dua visualisasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Akmal Faseh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan visualisasi yang kelompok kami buat, yaitu ada visualisasi line chart tren kinerja penjualan bulanan. Kenapa kelompok kami menggunakan visualisasi ini? Karena line chart merupakan visualisasi terbaik untuk data time series berdasarkan waktu. Dan di sini tuh waktu yang kami visualisasikan itu 3 bulan Januari, Februari, dan Maret. Tujuan visualisasi ini untuk menunjukkan perubahan total pendapatan atau total revenue dari waktu ke waktu, yaitu selama bulan Januari hingga ke Maret. Variabel yang digunakan itu sumbu X-nya itu di bulan, ada Januari, Februari, dan Maret. Di sumbu Y-nya itu total revenue atau pendapatan. Nilai yang ditampilkan dari bulan Januari ke Maret, yaitu di bulan Januari ada 116.000, Februari 97.000, dan Maret 109.000. Selanjutnya ada 3 alasan mengapa kelompok kami menggunakan visualisasi line chart ini. Yang pertama, mudah melihat tren. Line chart memperlihatkan apakah penjualan mengalami kenaikan, penurunan, atau stabil dalam periode tertentu. Yang kedua, menampilkan perubahan antar periode untuk mengetahui apakah performa perusahaan membaik atau memburuk dari bulan sebelumnya. Contohnya, dari bulan Januari ke Februari. Di bulan Januari, pendapatan sebesar 116.000 mengalami penurunan 19.000 ke angka 97.000 atau sekitar 16,4%. Kemudian di bulan Februari ke Maret mengalami kenaikan sebesar 12.000 atau 12,4%, yaitu dari 97.000 ke 109.000. Yang terakhir ada mempermudah prediksi. Karena line chart ini sering digunakan untuk beberapa hal, yaitu ada forecasting, seasonal analysis, trend analysis, dan growth analysis. Dan jika data yang digunakan itu ada 12 bulan atau lebih, analisis dapat mengetahui pola musiman penjualan. Selanjutnya, insight yang didapat yaitu di bulan Januari merupakan penjualan dengan pendapatan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa performa bisnis pada awal tahun sangat baik karena ada beberapa penyebab, yaitu pertama ada promosi awal tahun, yang kedua ada permintaan tinggi, dan banyaknya pelanggan baru. Selanjutnya di bulan Februari pendapatan turun menjadi 97.000, merupakan titik terendah selama periode yang diamati 3 bulan ini. Kemungkinannya itu ada penurunan jumlah transaksi, promosi berkurang, seasonal effect, stok produk, atau aktivitas marketing yang mengalami penurunan. Sebagai data analisis, penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut melalui beberapa hal, yaitu ada jumlah order, jumlah pelanggan, conversion rate, dan produk terlarisnya. Selanjutnya di bulan Maret atau bulan terakhir ini, pendapatan kembali meningkat menjadi 109.000, menunjukkan adanya recovery setelah penurunan pada bulan Februari. Walaupun meningkat, di bulan Maret ini masih berada di bawah Januari, yang dimana strategi yang dilakukan pada bulan Maret berhasil memperbaiki penjualan, namun belum mampu mengembalikan performa terbaiknya di 3 bulan ini. Dan kesimpulan visual ini yaitu di bulan Januari itu paling tinggi, di bulan Februari turun, dan di bulan Maret itu mengalami kenaikan. Dan perusahaan perlu mencari faktor penyebab turunnya penjualan di Februari agar tren kenaikan dapat dipertahankan pada bulan berikutnya. Oke, visual yang terakhir itu cluster bar chart. Jumlah total pendapatan berdasarkan cabang dan jenis pelanggan. Oke, alasan kami memilih cluster bar chart ini karena mudah membandingkan banyak kategori sekaligus. Oke, alasan yang pertama itu karena mudah membandingkan antar kategori. Di visual itu ada kategori cabang dan jenis pelanggannya secara bersamaan. Yang kedua, ada perbedaan nilai yang sangat jelas. Panjang batang atau panjang chartnya itu secara visual langsung menunjukkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jadi gampang untuk dilihat
secara langsung tanpa kesusahan untuk melihat datanya. Yang terakhir, sangat cocok untuk analisis performa cabang. Manajemen dapat langsung mengetahui cabang mana yang memiliki forma terbaik. Dan insight yang didapat yaitu yang pertama ada cabang Giza atau yang cabang yang memiliki pendapatan paling banyak, yaitu di member ada 67.000 dan normal 44.000. Selisihnya ada di 23.000. Member memberikan kontribusi pendapatan jauh lebih besar dibandingkan pelanggan normal, menunjukkan bahwa program membership di cabang Giza berjalan sangat efektif. Selanjutnya di cabang Alex, membernya itu ada di 63.000 dan normalnya di 43.000. Selisihnya itu ada 20.000, polanya hampir sama dengan cabang Giza, yaitu mayoritas revenue atau pendapatan berasal dari pelanggan member. Di cabang Cairo memiliki pendapatan member di angka 60.000 dan normal di 46.000. Selisihnya itu di 14.000. Perbedaan antara member dan normal paling kecil, di mana pelanggan normal di Cairo memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan cabang lainnya di non-member. Selanjutnya ada perbandingan antar cabang. Pendapatan member di Giza itu ada 67.000, di cabang Alex ada 63.000, di cabang Cairo ada di 60.000. Dan urutannya sudah terlihat jelas. Di urutan pertama ada Giza, kedua Alex, dan ketiga Cairo. Di pendapatan normal, Cairo memiliki pendapatan paling besar 46.000 dan Giza di urutan kedua 44.000 dan Alex terakhir di angka 43.000. Dan insight bisnis yang didapatkan itu secara keseluruhan, pendapatan pelanggan member selalu tinggi dibandingkan pelanggan normal di seluruh cabang. Menunjukkan 3 hal, pelanggan member lebih sering melakukan transaksi, yang kedua nilai pembelian member lebih besar, yang ketiga program membership berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan. Kalau dari sisi cabang, Giza merupakan cabang dengan performa terbaik untuk pelanggan member, sedangkan Cairo memiliki kontribusi pelanggan normal paling tinggi sehingga berpotensi dikembangkan melalui program konversi menjadi member. Oke, sekian itu hasil penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.